sesepuh kita yang terus konsisten dalam menjaga, mengayomi, menumbuhkan budaya Betawi. Bapak Dr. Honoris Causa Haji Edi Nalapraya. Insya Allah selalu sehat, panjangkan umurnya, dan terus berteladan dengan kita semua. Yang saya hormati Bapak Haji Edi Tahir, yang saya hormati Ketua Forum Subang Satu Babakan, Bapak Dirjen dari Kemandirawan Haji Abdus Syukur, yang saya hormati para anggota DPRD DKI Jakarta, hadir bersama kita, dan Bapak Haji Purwanto, Bapak Agus Amonangan, juga Bapak Abdurrahman Suhaimi, para tokoh masyarakat Betawi yang saya rasa sedikit dari begitu banyak forum yang tokohnya berkumpul sebanyak ini. Tidak banyak yang kumpul seperti ini. Kalau saya sebut panjangnya, daftarnya 2 lembar. Jadi mohon izin tanpa mengurangi rasa hormat, tidak semua disebut satu-satu. Coba Ketua Pamusla, Bang Rai Piano, dan juga para jajaran Pemprov DKI Jakarta, para wali kota, dan hadir bersama kita juga perwakilan keluarga yang nama-namanya diabadikan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan bersyukur Allah SWT di sore yang teduh ini. Kita bisa berkumpul bersama di perkampungan budaya Betawi Setu Babakan, bersama-sama menyaksikan upacara penetapan nama-nama tokoh-tokoh Betawi yang perannya di masa lalu telah berdampak pada perjalanan kehidupan Jakarta, perjalanan kehidupan Indonesia. Mereka adalah pribadi-pribadi yang kita kenal karena mereka telah memberikan manfaat bagi sesama. Sebagaimana diungkapkan dalam hadis, sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan manfaat kepada sesama. Mereka ini adalah pribadi-pribadi yang kita kenal, kita ingat, karena hidupnya dihibahkan untuk kemajuan. Ada nama-nama yang sudah menjadi pahlawan nasional, tapi ada begitu banyak juga nama-nama berjasa yang belum dicatat sebagai pahlawan nasional. Kalau di perkampungan budaya Betawi ini sudah ada nama Muhammad Husni Tamrin, Abdurrahman Saleh, Ismail Marzuki, ada juga Haji Nur Ali. Tapi yang berperan di dalam masyarakat lebih dari itu. Kita mengenal ulama Betawi seperti HM Saleh Ishaq, kemudian Syekh Junaid Al-Batawi, Ahmad Suhaimi, Haji Darif, Engkong Gendut, Kiai Mursalin, Guru Makmun, Habib Ali bin Ahmad, juga Kiai Usman Perak. Ini adalah contoh ulama-ulama di samping jawara yang kehadirannya dikenang lintas waktu, seperti Bitung, Rama Ratujaya, Imam Syafi'i, Akitiran. Selain budayawan dan seniman yang kita semua kenal, seperti Bokir, Rohim Said, Pok Nuri, Isam Ziun, Mahfud Junaidi, Raden Ismail, dan musisi Mashabi, Muhammad Mashabi. Ini semua adalah contoh-contoh kami melihat dalam perjalanan tugas di Jakarta, makin
makin lama makin terasa betapa besar kontribusi masyarakat Betawi terhadap simpul kuatnya kebangsaan Indonesia. Luar biasa. Di balik megahnya kemajuan sebuah kota, di situ ada simpul pertalian kebangsaan, dan simpul itu tidak mungkin bisa tumbuh erat bila tidak difasilitasi oleh masyarakat Betawi. Karena itu kita semua, bukan hanya kita bertugas di Jakarta, Indonesia punya hutang budi amat besar pada masyarakat Betawi. Saya sampaikan ini bukan hanya di forum depan masyarakat Betawi, bukan. Saya sampaikan berkali-kali dalam berbagai forum. Kalau kita berbicara tentang menjadi Indonesia, maka lokasi kejadiannya itu di tanah Betawi. Disinilah berkumpul semua dari wilayah Indonesia. Datang ke tempat ini, mengikat rajut tenun kebangsaan ini, diikat di tempat ini. Ini tidak akan terjadi bila masyarakat Betawi tidak difasilitasi. Bila masyarakat Betawi tidak menyambut dengan hangat kehadiran semua dengan perasaan kesetaraan. Dan karena itulah saya melihat kontribusi besar ini di berbagai sektor perlu diabadikan sehingga nampak di depan kita bahwa pribadi-pribadi ini berkontribusi, dan harapannya nanti menjadi pengingat pada kita semua bahwa di sini, di kota ini telah tumbuh besar pribadi yang disebut sebagai nama-nama jalan. Dan harapannya juga, seperti yang disampaikan, membuat generasi baru menyadari bahwa hadirnya para tokoh ini, tokoh Betawi itu bukan sekarang saja. Ini sudah perjalanan lintas waktu yang cukup panjang mereka hadir di tempat ini. Ketika kita memberi nama sebuah jalan, maka nama itu tidak bisa kita katakan abadi, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tapi paling tidak untuk waktu yang amat panjang, dia akan menjadi penanda kehadirannya di tanah Jakarta. Kita merasa sangat bersyukur bahwa Jakarta memiliki begitu banyak tokoh-tokoh, Betawi punya begitu banyak tokoh-tokoh yang nantinya akan menjadi museum peradaban di tengah kota. Ketika kita melewati sebuah jalan, pada saat itu kita akan sadar nama-nama 1, 2, 3, 4. Dan sekaligus di Jakarta, kami ingin melakukan perbaikan juga. Karena ada banyak ruas-ruas jalan yang amat panjang sehingga kita tidak tahu lagi ini jalannya sebelah mana. Karena jalannya amat panjang, namanya satu. Dan ini pula yang kemudian kita tata sehingga menjadi penunjuk yang sesungguhnya. Dan penetapan ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk membuat kota kita makin informatif, makin bisa jadi rujukan. Dan alhamdulillah ini sudah dibahas bersama, baik dengan pihak kepolisian, karena mungkin masyarakat menanyakan nanti, gimana STNK-nya Pak? Gimana BPKB-nya? Sudah terlanjur ditulis namanya, sudah dibahas dengan itu. Lalu sertifikat tanah sudah pula dibahas dengan BPN. Jadi insya Allah tidak ada masalah. Dan kemudian nanti kependudukan sudah dibahas juga dengan Dukcapil. Jadi nanti KTP, kartu keluarga dan lainnya secara bertahap bisa langsung diperbaharui dengan nama yang baru sehingga tidak menimbulkan masalah bagi semuanya. Jadi ini adalah bagian dari ikhtiar kita pada saat ini untuk bisa sama-sama membuat perubahan ini tidak menyulitkan, perubahan justru malah memudahkan. Dan kalau boleh saya sampaikan juga dalam kesempatan ini, kami berharap peran dari masyarakat Betawi terus ditingkatkan. Kita perlu menunjukkan kepada Indonesia masyarakat Betawi sebagai contoh tentang persatuan, contoh tentang egaliter, contoh tentang kesetaraan, contoh keterbukaan, contoh kemauan untuk maju, contoh kemauan untuk berkembang. Dan ini harus bisa menjadi pesan dari Jakarta, pesan dari Betawi untuk seluruh Indonesia.
Dan ini juga kita bersyukur kita rayakan bersamaan dengan ulang tahun Jakarta tanggal 22 Juni. Jadi kita menggunakan istilah sekarang menonton hajatan sesuai dengan makna kita merayakan Jakarta. Karena itulah kita gunakan istilah Jakarta hajatan. Jakarta hajatan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja di dalam proses ini, yang telah memberikan dukungan, karena di balik penetapan nama ini ada proses yang cukup panjang, ada proses review, evaluasi, melihat lokasi yang tidak sederhana. Upasanya mungkin 1 jam, tapi proses pengerjaan itu sebetulnya bersihnya kalau boleh saya cerita sedikit nih, kita mulainya bulan November, akhir awal Desember mulai. Berbulan-bulan sampai kita ini begini, lebih baik semua beres baru diumumkan daripada diumumkan lalu kemudian ada masalah. Beresin semuanya tuh. Kalau pertandingan, Pak, jadi kalau pakai olahraga nih analogi, ada 2 jenis. Ada jenis pertandingan sepak bola, ada jenis pertandingan badminton. Kalau sepak bola, pokoknya 90 menit berapapun skornya berhenti. Kalau badminton, berapapun lamanya sampai angka 21. Nah, kita kejar bola badminton. Yang penting tercapai target yang kita harapkan, walaupun perlu waktu yang lebih lama.